Selamat siang teman-teman semuanya, kenalin aku Irwan dari tim KKN UNSD Sapatowarno. Siang ini aku akan coba bantuin kalian untuk ngerjain tugas kimia materi elektrolisis ya. Jadi langsung saja ke soalnya, tuliskan reaksi elektrolisis berikut ini. Jadi yang pertama kita punya lelehan MgCl2. Ya, tulis dulu. Nah, dia akan menjadi apa nanti? Mg2 plus 2Cl minus. Gini ya. Nah, dari ini kita diberi elektrodanya PT. Nah, PT sendiri merupakan inert ya. Oke, kita harus ingat ini nanti. Terus kita analisis lagi di sini Mg2+ merupakan golongan 2A. Dan Cl- merupakan golongan dari 7A. Ya kan? Nah, karena itu berarti kita langsung bisa. Coba kita lihat reaksinya di katodenya dulu. Di katodenya berarti nanti ada reduksi kan ya. Tulis dulu reduksi dari apa? Karena di sini tadi golongan 2A, maka reaksinya adalah Mg2 plus tambah 2 elektron menjadi Mg dalam keadaan padat atau solid ya. Nah, untuk di anodenya ada reaksi oksidasi. Nah, kita ingat lagi karena PT-nya inert, berarti yang nanti yang bereaksi adalah ini tadi 2Cl minusnya. Kita ingat lagi Cl minus golongan 7A. Jadi reaksinya yang ada di anode nanti adalah 2Cl minus menjadi 2 elektron ditambah Cl2 dalam keadaan gas. Gini ya. Oke, nah jadi reaksi totalnya karena di sini sama-sama 2 elektron berarti sudah setimbang. Langsung saja Mg2+ ditambah 2Cl minus menjadi Mg ditambah Cl2 dalam keadaan gas. Oke, salah satu seperti ini. Ini tadi dalam keadaan lelehan ya. Selanjutnya soal nomor 2 sampai nomor 5 ternyata dalam keadaan larutan. Jadi kita harus perhatikan lagi. Tadi di awal tadi kan ada mengenai perbedaannya antara larutan dan juga lelehan ya. Oke, nomor 2 ada larutan Ki. Ya, larutan Ki nanti menjadi apa? K plus ditambah I minus ya. Oke, dan kita diberikan elektrodenya PT lagi. PT, nah PT inert lagi ya. Harus diingat nanti. Kita analisis K plus golongan 1A, ya kan? Nah, selanjutnya kita lihat langsung di reaksi di katode dan anodenya. Untuk di katodenya nanti, karena dia golongan 1A, berarti nanti yang terjadi adalah reduksi dari H2O. Seperti yang di awal disampaikan tadi ya. Jadi untuk di katodenya adalah nanti reaksinya 2H2O tambah 2 elektron akan menjadi H2 dalam bentuk gas ditambah dengan 2OH- dalam bentuk ini. Oke. Nah, untuk reaksi di anodenya sendiri adalah ini 2I menjadi 2E ditambah I2. Kenapa bisa seperti ini? Ingat lagi, karena tadi ternyata I minus ini adalah golongan 7A. Oke, gitu ya. Selanjutnya sama-sama 2 elektron, berarti kita bisa langsung tuliskan reaksinya. Berarti berapa reaksinya? Oke, di kiri kita punya 2H2O ditambah 2I
menjadi, kita tuliskan yang gasnya dulu mungkin, H2 dalam bentuk gas tambah I2 dalam bentuk gas ditambah 2OH minus dalam bentuk larutan. Oke, nomor 2 seperti ini ya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Oke, untuk nomor 3 selanjutnya kita punya larutan NiSO4. Ya, larutan ya. Dia akan menjadi apa? Ni12 ditambah SO4 2 minus. Nah, oke, dan diberikan elektrodenya adalah Ni. Nah, Ni tersendiri ternyata tak inert ya, atau sering dikatakan juga aktif. Nah, karena ini maka nanti kita harus perhatikan lagi di bagian anodenya karena ada reaksi dari Ni ya. Oke, selanjutnya kita analisis dulu. Ni sendiri merupakan golongan 8B ya. Dan SO4 sendiri merupakan sisa asam oksi. Namun tidak mengapa karena di sini Ni nanti bereaksi di anode, mungkin SO4 akan kita abaikan nantinya ya. Oke, kita lihat saja reaksinya di katodenya terlebih dahulu. Di katodenya berarti nanti ada reaksi Ni12 dalam bentuk larutan tambah 2 elektron menjadi Ni solid padat ya. Oke ya, kita lihat untuk di anodenya berarti nanti yang bereaksi adalah Ni-nya ini karena Ni tak inert ya. Reaksinya adalah Ni dalam keadaan solid akan menjadi 2 elektron ditambah dengan Ni2+. Nah, kita lihat sama-sama 2 elektron berarti bisa direaksikan ya. Reaksinya menjadi Ni2+ ditambah Ni menjadi NiS tambah Ni2+. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Oke, untuk nomor 4 selanjutnya kita punya AgNO3 larutan. AgNO3 larutan ya, dia akan menjadi apa? Akan menjadi Ag+ ditambah NO3 minus ya. Oke, dan kita diberikan elektrodenya di sini Zn. Nah, Zn tak inert lagi. Nah, nanti berarti kita harus perhatikan di anodenya ya. Oke, kita analisis lagi. Di sini Ag merupakan golongan 1B ya, 1B, dan NO3 sisa asam oksi ya. Oke, kita coba tuliskan reaksinya. Oke, kita tuliskan reaksi di katodenya. Untuk di katode berarti nanti ada Ag+ ditambah elektron menjadi Ag dalam bentuk solid gini ya. Dan untuk di anodenya, nah karena Zn tak inert berarti nanti dia yang bereaksi ya. Zn dalam keadaan padat nanti akan menjadi 2 elektron ditambah Zn 2+. Nah, oke, kalau kita reaksikan ternyata di sini 2 elektron, di sini 1 elektron, berarti yang atas kita kalikan 2. Gini ya. Oke, yang atas menjadi berapa? 2 Ag+ ditambah 2 elektron menjadi 2 Ag gini. Nah, jadi kita punya reaksinya nanti ada 2 Ag+ ditambah
Zn menjadi 2Ag ditambah Zn2+. Oke, selanjutnya soal nomor 5 ya. Oke, jadi nomor 5 kita punya larutan dari K2SO4. Ya, dia akan menjadi apa? 2K plus ditambah SO4 2 minus. Nah, elektroda yang diberikan adalah PT lagi ya. Karena PT berarti dia inert ya. Kita teliti dulu, K plus merupakan golongan 1A. SO4 merupakan sisa asam oksi. Nah, dari sini kita langsung saja ke reaksi di katoda dan anodanya. Untuk reaksi di katoda berarti karena dia golongan 1A dan dia adalah larutan, berarti yang bereaksi adalah nanti reduksi dari H2O. Jadi 2H2O tambah 2 elektron akan menjadi 2OH minus ditambah H2 dalam gas. Dan untuk di anodenya, karena dia sisa asam oksi dan juga elektrodenya tidak bereaksi, maka nanti akan terjadi oksidasi dari H2O. Jadi H2O akan menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah O2 dalam bentuk gas. Oke, kita perhatikan di kiri ada 2 elektron, di kanan ada 4 elektron, berarti belum setimbang ya. Untuk itu, yang atas kita kalikan 2. Oke, menjadi apa? Di 4H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH- ditambah 2H2 dalam gas. Oke, jadi untuk reaksinya kita punya apa? Kita punya yang di kiri ini dengan ini ya. Jangan salah-salah reaksinya, berarti di sana ada 4H2O ditambah 2H2O. Oke, untuk hasilnya coba kita kumpulkan yang Ag dengan Ag, yang gas dengan gas ya. Berarti kita punya 4OH- ditambah dengan 4H+ ditambah yang gasnya ada 2H2 ditambah O2. Nah, oke, kalau kita lihat di sini berarti kita punya 6H2O ya. Di sini akan berubah menjadi apa? H plus tambah OH-, 4H2O. Jadi sisanya tinggal berapa? 2H2O menjadi 2H2 tambah O2. Oke, udah selesai ya. Oke, gitu aja. Kalau ada salah, mohon maaf. Mungkin kita bisa ketemu di Meet biar lebih enak ngomongnya ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.